Nah, hari ini kita akan mulai melakukan pembahasan soal-soal TO yang sudah kita ujiankan. Kita langsung saja mulai pembahasan dari soal nomor 1. Oke, untuk soal nomor 1, ya di sini seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan haidnya sudah lebih dari 10 hari. Nah, ini merupakan kata kunci kita karena haidnya sudah lebih dari 10 hari. Haid normal itu adalah 2 sampai 7 hari. Nah, jadi dia itu kalau sudah lebih dari 7 hari itu disebut dengan hipermenore ya. Dan kalau dia kurang dari 2 hari itu disebut dengan hipomenore. Nah, sedangkan kalau polimenore itu dilihat dari siklus ya. Kalau siklus haidnya itu pendek ya artinya siklus haid normal 21 sampai 35 hari. Kalau siklusnya pendek kurang dari 21 hari, jadi haidnya itu bisa sampai 2 kali dalam sebulan, itu disebut dengan polimenore. Dan kalau siklusnya panjang ya, jarang dia haid ya, itu disebut dengan istilah oligomenore. Amenore itu adalah kondisi tidak datangnya menstruasi atau tidak datangnya haid 3 bulan berturut-turut. Nah, jadi jawaban yang paling tepat pada nomor 1 ini adalah B, hipermenore. Nah, soal nomor 2 di sini dikatakan seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan haidnya lebih dari 15 hari. Nah, ini juga merupakan kasus hipermenore ya. Tapi yang ditanyakan di sini adalah ganti pembalut 3 kali per hari, darahnya menggumpal, ya. Tanda-tanda fisik, pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital memang masih dalam batas normal. Dan pertanyaannya tindakan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Konseling gizi, edukasi personal hygiene, suplemen penambah darah, konsultasi dokter obgyn, atau mengecek ulang keluhan pada siklus menstruasi berikutnya. Nah, di sini karena berat badan batas normal, jadi tidak perlu dilakukan konseling gizi dan juga tidak ada pada kasus yang mendukung kita untuk melakukan personal hygiene ataupun penambahan suplemen tambah darah. Ya, jadi yang paling tepat ini adalah D, melakukan konsultasi dengan dokter SPOG. Soal nomor 3, seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan haidnya sudah lebih dari 10 hari. Nah, ini juga merupakan masih hipermenore ya. Hasil anamnesis ganti pembalut 3 kali per hari, tidak ada nyeri. Ya, tekanan darah, tanda-tanda vital masih dalam batas normal. Tapi di sini diterangkan remaja tersebut menolak bidan saat ingin melakukan palpasi abdomen dan pemeriksaan inspeksi. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Meminta dukungan keluarga, memberi pengertian tujuan pemeriksaan, C, melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan, D, merujuk pasien ke fasilitas pelayanan lebih lengkap, E, meminta keterangan tertulis terkait penolakan pemeriksaan. Nah, di sini karena ada option B, memberi pengertian tujuan pemeriksaan fisik, maka kita akan memilih option B. Karena bisa jadi klien menolak itu karena belum tahu ataupun kurangnya pengetahuan tentang tujuan pemeriksaan fisik. Dan memang informasi itu merupakan hak klien ya. Klien berhak untuk mendapatkan tujuan dari setiap tindakan dan asuhan yang kita berikan. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 4, ya di sini seorang remaja umur 19 tahun, keluhan haid dalam sebulan ini sudah berlangsung 2 kali. Nah, ini merupakan kata kunci data fokus kita pada kasus, karena haidnya berlangsung 2 kali dalam sebulan, berarti ini adalah siklus yang pendek, ya kurang dari 21 hari. Nah, jadi karena pertanyaannya juga adalah tentang diagnosis. Diagnosis apakah yang mungkin pada kasus tersebut karena semua tanda-tanda vital dalam batas normal, maka diagnosisnya yang paling tepat untuk nomor 4 ini adalah E, polimenore. Soal nomor 5, seorang remaja perempuan 14 tahun datang ke BPM dengan keluhan belum pernah mengalami haid. Ya, 14 tahun ini merupakan udah usia remaja ya, yang sudah harusnya mengalami pubertas dan sudah seharusnya mengalami menstruasi. Nah, hasil pemeriksaan tanda-tanda vitalnya normal, berat badannya tinggi badan, tekanan darah semua batas normal, palpasi abdomen juga tidak ada temukan massa, dan inspeksi tampak lubang vagina dengan himen kebiru-biruan menonjol keluar. Nah, artinya ini kemungkinan adalah darah haid yang menggumpal. Jadi karena si gadis remaja tersebut ini mengalami ya suatu kondisi di mana himennya itu tidak mempunyai lubang sehingga darah haid tidak bisa keluar, sehingga darahnya menjadi kebiru-biruan dan tertahan di dalam. Ya, jadi diagnosis yang paling mungkin untuk pada kasus tersebut ini disebut dengan himen imperforata. Jawabannya E.
Soal nomor 6 ini masih kasus yang sama ya. Seorang remaja 14 tahun datang ke BPM, keluhan belum pernah haid ya. Dan anamnesis sakit perut setiap bulan, sakit daerah perut setiap bulan. Artinya ini adalah mengalami menstruasi ya kan. Tanda-tanda vital masih dalam batas normal dan inspeksi vulva vagina tampak lubang vagina dengan himen kebiru-biruan dan menonjol keluar. Ini merupakan ciri khas dari himen imperforata tadi, di mana tidak ada lubang pada himen sehingga darah haid yang seharusnya keluar itu tertahan. Tindakan yang paling tepat untuk kasus himen imperforata ini adalah seharusnya dilakukan insisi himen ataupun bedah ringan ya. Tapi ini dilakukan oleh dokter SPOG. Jadi jawabannya adalah C, kolaborasi dengan dokter SPOG. Karena ini bukan merupakan kewenangan tindakan bidan. Jadi jawabannya adalah C, kolaborasi dengan dokter SPOG. Soal nomor 7, seorang bidan koordinator puskesmas sedang membuat perencanaan penyuluhan kesehatan. Nah ini adalah tentang komunitas ya, penyuluhan kesehatan reproduksi remaja di sebuah SMP. Dalam survei didapatkan yaitu sebagian besar siswa SMP tersebut sudah mengalami menstruasi dan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut SMP tersebut sekitar 30% remaja putrinya mengalami anemia. Jadi artinya di sini kasusnya adalah anemia. Nah, informasi apakah yang paling prioritas diberikan pada kasus tersebut? A. Pola istirahat, B. Personal hygiene, C. Kebutuhan olahraga, D. Kesehatan reproduksi, E. Kebutuhan nutrisi. Nah, karena kata kuncinya adalah anemia, maka dari option ini kita pilih mana yang paling cocok dengan anemia. Yang paling cocok dengan anemia itu adalah nutrisi. Jadi nutrisi yang baik akan bisa mencegah terjadinya anemia. Nah, jadi pilihan jawabannya adalah E, kebutuhan nutrisi. Soal nomor 8, seorang remaja umur 17 tahun datang ke PBM dengan keluhan nyeri haid. Ya, jadi ini nyeri haid pada hari pertama dan kedua saat menstruasi. Nah, hasil anamnesis darah haid banyak, ganti pembalut 3 kali per hari, tapi masih batas normal ya, 3 kali per hari itu masih batas normal. Tanda-tanda vital juga masih batas normal, 110/70, nadi 88, abdomen tidak teraba massa. Jadi artinya dismenor ringan yang masih dalam batas normal, karena terjadinya juga hanya hari pertama dan hari kedua. Nah, jadi tindakan yang paling tepat adalah memberikan analgetik, kemudian menganjurkan olahraga ringan, menjelaskan fisiologi terjadinya haid, melakukan kolaborasi dan merujuk pasien. Jadi karena ini masih dalam batas normal, jadi yang kita sarankan adalah menganjurkan olahraga ringan. Karena dengan olahraga ringan dapat mengurangi terjadinya dismenor yang memberikan efek relaksasi, rileks ya, sehingga mengurangi terjadinya dismenor. Jawabannya adalah B. Untuk soal nomor 9, ini cukup mudah ya. Seorang anak perempuan umur 13 tahun datang ke BPM diantar ibunya dengan keluhan nyeri perut. Hasil anamnesis, ibu merasa khawatir karena anak tidak bisa sekolah dan selalu terjadi setiap siklus menstruasi. Jadi nyeri yang terjadi setiap siklus menstruasi, itu disebut dengan dismenor ya. Hasil darah yang keluar bergumpal dan cukup banyak ya. Tekanan darah memang sampai drop ya 90/60. Kemudian nadi 86, pernapasan 20, suhu 36,5, tidak ada massa pada abdomen dan nyeri tekan. Tanda apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Menards, B. Dismenor, C. Gangguan haid, D. Nyeri saat ovulasi, E. Pramenstrual syndrome. Karena kejadiannya ini adalah saat menstruasi terjadi nyeri, maka jawabannya adalah B. Dismenor. Menards itu merupakan haid pertama ataupun menstruasi pertama. Gangguan haid itu adalah kelainan-kelainan yang terjadi pada haid baik dalam siklus maupun jumlah ya, seperti tadi polimenore, hipomenore, hipermenore dan lain sebagainya. Kalau nyeri saat ovulasi ini adalah bukan terjadi pada saat haid tetapi pada saat ovulasi. Premenstrual syndrome adalah sebuah rangkaian gejala yang terjadi sekitar 7 hari sebelum menstruasi. Jadi jawabannya adalah B. Dismenor. Soal nomor 10, seorang perempuan umur 15 tahun datang ke puskesmas diantar ibunya, keluhan haidnya banyak dan sering. Banyak dan sering artinya ini siklusnya juga kurang dari 21 hari. Kenapa ada kata sering? Berarti ini dia bisa terjadi sampai 2 kali sebulan. Jadi artinya siklus pendek ya. Hasil anamnesis ya, siklus haid teratur sejak 2 bulan terakhir. Namun 2 bulan terakhir teratur artinya tadi dia sudah terjadi sering dan banyak ya. Tekanan darah 100/60, nadi 80 kali per menit,
suhu 36,5, abdomen tidak teraba massa, tampak darah keluar dari kemaluan. Diagnosis apa yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Menorargi, B. Metrorargi, C. Polimenore, D. Hipermenore, E. Menometrorargi. Jadi jawaban yang paling tepat karena haidnya tadi di sini adalah sering dan banyak, artinya kurang dari 21 hari berhubungan dengan siklus, maka pilihan jawaban kita adalah C. Polimenore. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih bagi kamu yang sudah dukung channel Welina Sembayang Official dengan cara subscribe, share, like, dan komen.